Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, para staf dan juga anak-anak sekalian. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua bersatu hati, kita mau ucapkan syukur kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan dari awal pujian, pertengahan firman Tuhan hingga akhirnya. Kami percaya penyertaan-Mu nyata untuk setiap kami. Terima kasih Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa ini sangat mencintai kita. Kita mau sama-sama mencintai Tuhan juga. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan berdalih dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minggu baikmu bagai salibmu. Selalu ku hidup dalammu, hidupku di dalammu, oh Yesusku, Kau sangat mencintai. Sekali lagi kita mau sama-sama bersyukur atas kasih Tuhan kepada hidup kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan baik dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minggu baikmu bagai salibmu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Bukan berdalih dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minggu baikmu bagai salibmu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, Kau sangat ku cintai. Oh Yesusku,
Tuhan. Semuanya kita naikkan sekali lagi. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bersuka buat Tuhan karena kasih-Nya tiada henti. Ku kan menari dan bersuka kepadamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu, pemberi sayangku. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Bapa, Engkau sangat kami cintai Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersuka, kami akan menari Tuhan. Kami mau meninggikan pujian syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Semuanya Bapak Ibu mungkin bisa bangkit berdiri, yang di rumah, yang sedang duduk boleh bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tiada pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan ini hanya untukmu. Bapak Ibu semuanya kita tetap bersuka cita, kita naikkan syukur kita untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Dan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, Tuhan hidupkan kami, dan kini hanya untukmu. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu.
bagi Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, karena kita tahu dengan kondisi yang saat ini, mungkin kita merasa lelah, kita merasa tidak mungkin sesuatu akan baik-baik saja. Tapi kita hanya perlu kasih Tuhan, kita hanya perlu kebaikan Tuhan, supaya hidup kita selalu baik-baik saja. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Mari kita pujikan, kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang
butuhkan sentuhan tanganmu, bisa dapat jalan sang hidup. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, juga anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama sekalipun online. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan ada di rumah, Tuhan juga ada di sekolah, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami ucap syukur Tuhan, dan kami tahu Engkaulah tempat kami berlari, Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, kami kembali diteguhkan dan dikuatkan. Kami memiliki Tuhan yang bisa kami andalkan di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, berkati penyampaian firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, boleh menjadi rema dan membawa hikmat dan pengertian kepada anak-anak-Mu juga kami Bapak Ibu Guru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, saya beri judul Stay Peaceful and Shining in Any Situation. Tetap di dalam damai sejahtera dan tetap bersinar di dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, situasi hari-hari ini dapat membuat hati kita takut dan gemetar, khawatir ya dengan keadaan hari-hari ini. Tapi seperti pujian yang kita naikkan tadi, kemanakah kami dapat pergi? Ya, kemana kami mencari pertolongan selain kepada Tuhan? Di dalam Mazmur 27 ayat 1 dan 5 dikatakan seperti ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ayat kelima. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kekhawatiran dunia, ketakutan yang ada di sekitar kita bisa membuat kita gemetar, bahkan bisa membuat imun kita menjadi turun. Ya. Tapi firman Tuhan memberikan kita sebuah penghiburan bahwa Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ketika ada banyak ketakutan yang mencuri damai sejahtera kita, ya, membuat hari-hari kita menjadi penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menjadi keselamatan dan terang kita, yang akan membuat damai sejahtera kita tetap. Ada sebuah ilustrasi, cerita Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Alkisah seorang raja. Mungkin ada yang sudah pernah mendengarkan ilustrasi ini ya. Sekali lagi kita mengingat kembali bahwa ada seorang raja yang mengadakan sayembara untuk para pelukis melukis dalam 3 hari tentang damai sejahtera.
Akhirnya dalam 3 hari banyak yang mendaftar. Dan hanya ada 3 orang yang berhasil menyelesaikan lukisannya. Yang pertama lukisannya adalah seorang di atas perahu, di atas danau yang sangat teduh, langit biru, dan nelayan ini memancing ya dengan bersiul-siul. Di situ dikatakan damai sejahtera. Inilah damai sejahtera. Kemudian yang kedua, pelukis yang kedua, dia melukiskan seseorang yang ada di bawah pohon yang rindang, cuaca cerah, ya, ada burung-burung berkicau, ya. Kemudian dikatakan inilah damai sejahtera, ya. Orang itu bisa bersenang, menikmati keindahan alam di bawah pohon yang sangat rindang. Kemudian yang ketiga adalah lukisan yang lautan penuh dengan hitam, kelam, ombak besar, kemudian badai, petir, luar biasa, ya. Haru biru laut yang ada di dalam badai. Kemudian ada batu karang yang kokoh, ya, dihantam ombak luar biasa. Tapi di celah batu karang itu ada seekor burung, induk burung bersama anak-anaknya. Dia ada di dalam sangkarnya. Anak-anak burung itu tidur di dalam pelukan mamanya, ya, mama burung ini, ya. Tenang, di luar badai luar biasa. Kemudian pelukis ini mengatakan inilah damai sejahtera. Kemudian raja ini memutuskan bahwa lukisan yang ketiga ini yang menjadi pemenangnya. Anak-anak sekalian, persis seperti firman Tuhan katakan, Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di dalam perlindungan Tuhan, kita akan tetap aman dan merasakan damai sejahtera. Sekalipun harus mengalami tantangan demi tantangan. Mungkin ada yang keluarganya, ada salah seorang anggota keluarganya harus dipanggil Tuhan. Ada rasa hati yang mungkin penuh dengan haru biru dan kekacauan mungkin, ya, anak-anakku sekalian. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera itu. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatanku, ya. Ketika musim pandemi ini yang penuh dengan ketakutan, setiap hari kita dengar ada banyak sirene lewat, ya, twing 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 begitu, ya. Mungkin akan membuat kita dak-dikduk. Atau bahkan anak-anak yang tinggal di rumah mulai jenuh, kok terus di rumah saja, ya. Dan mulai bingung, pengen keluar seperti anak saya. Kapan ini berlalu corona ini, sudah bosan di rumah gitu, ya, anak-anak sekalian. Tetap anak-anak dapat merasakan damai sejahtera sekalipun di rumah, ya. Stay at home artinya juga adalah stay in the presence of God, ya. Tinggal di rumah tidak bisa saja kalian tidak merasa bosan kalau kalian merasakan damai sejahtera. Caranya bagaimana? Ya, seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa ketika kita tinggal di dalam pondoknya, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, itu berarti berbicara kita harus tetap berdoa, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Anak-anak, di rumah kalian bisa belajar untuk membaca firman Tuhan. Gemarlah membaca firman Tuhan. Jangan hanya bermain game saja anak-anak. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk kita dekat dengan Tuhan, ya. Gemarlah, dikatakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 24 dikatakan, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Sekalipun anak-anak masih muda, masih remaja, justru itu masa-masa di mana kalian harus banyak belajar. Gemarlah sebagai anak-anak Tuhan, membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 130, dikatakan seperti ini anak-anak. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
Ketika kita belajar firman Tuhan, merenungkannya dan berdoa, Tuhan akan menyingkapkan pengertian-pengertian kepada kita. Sehingga kita mendapatkan hikmat, ya. Jiwa kita akan disegarkan, anak-anak. Dan di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Anak-anak sekalian, ketika firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sering dan selalu kita konsumsi, ya, kita lakukan, ya, kita gemari, maka itu akan menumbuhkan damai sejahtera di hati kita, ya. Karena ini adalah firman Tuhan. Itu anak-anak, gemari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Miliki waktu bersama dengan Tuhan, ya, di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kalian akan menikmati damai sejahtera. Juga Bapak Ibu kita juga perlu hari-hari ini kita tinggal di dalam firman. Ada banyak kesaksian bahwa pasien-pasien COVID itu cepat pulih karena ketenangan, ya, karena mereka bisa menguasai diri. Mereka berdoa, apakah ada kesaksian, mereka memanfaatkan isolasi mandiri ini dengan banyak berdoa, banyak merenungkan firman sehingga tumbuh damai sejahtera, sehingga saturasi oksigennya cepat naik, ya, sehingga bisa pulih, ya. Jadi damai sejahtera ini sangat dibutuhkan anak-anak hari-hari ini, dan damai sejahtera yang sejati kita dapatkan di dalam Tuhan. Yang kedua, anak-anak, ketika ada damai sejahtera, ya, ada sukacita di hati ini akan tumbuh juga. Pikiran akan menjadi terang, ya. Kreativitas akan tumbuh dan ide-ide gagasan baru pun bisa tetap ada, ya, ketika ada damai sejahtera. Kalau nggak ada damai sejahtera, biasanya pikirannya buntu, ya, atau mungkin bawanya uring-uringan, atau tidak bisa melakukan sesuatu, ya. Nah, di hari-hari ini jangan menyerah, ya. Kesulitan dunia ini jangan menyurutkan semangat kita untuk tetap berkarya. Selagi masih diberi waktu, diberi kesehatan, mari kita tetap berkarya sekalipun sulit. Ada sebuah ilustrasi lagi, ya. Jadi contoh saja, ya. Contoh bunga teratai. Bapak Ibu, tahu bunga teratai kan? Bunga teratai ini bunga yang tumbuh di kolam-kolam yang dangkal, di rawa-rawa, bahkan dia bisa tumbuh, ya, di tempat yang sangat sulit sekalipun, ya, yang paling tidak mungkin, seperti lumpur, air sungai keruh. Nah ini Memrata mencatatnya ini, ya. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu juga bisa googling, ya, di mana bunga teratai ini sangat indah. Dan dia sekalipun di air sungai yang keruh, dia tetap tidak terpengaruh keindahannya. Dia tetap tumbuh indah. Bahkan dia tetap bermanfaat. Manfaatnya banyak. Mulai dari bunga batang, ya, kelopak, benang sari sampai akar. Ada manfaatnya semua. Selain sebagai obat-obatan, dia juga bisa sebagai bahan makanan akarnya. Nah, dia tumbuh. Bahkan dia dikenal sebagai bunga yang memiliki keinginan hidup yang sangat menakjubkan. Benih teratai ini dapat bertahan ribuan tahun tanpa air, ya. Dia tahanan hidupnya sangat luar biasa. Dia disamakan dengan atau dijadikan ilustrasi sebagai kegigihan atau pantang menyerah, ya. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, kesulitan dunia ini jangan menyurutkan semangat kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada lagu mengatakan seperti ini, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ini anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah, ya. Dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita terhitung menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, bahkan di tahun kering sekalipun, kita akan tetap berbuah, kata firman Tuhan. Kita akan tetap produktif di masa sulit. Kita akan tetap menjadi berkat, ya, karena kita adalah orang-orang yang rajin, yang pantang menyerah, ya. Orang yang rajin dikatakan dalam Amsal itu adalah orang yang hatinya akan diberi kelimpahan. Kelimpahan hikmat yang datangnya dari Tuhan, ya. Orang-orang yang rajin akan selalu menemukan jalan keluar. Mereka akan kreatif karena ada hikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Di masa-masa sulit ini kiranya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan terang dan kekuatan kita, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan membuat kita tetap bertahan di masa-masa sulit dan bahkan berbuah, tetap menjadi berkat seperti bunga teratai, tidak terpengaruh, kita tetap menghasilkan buah karena Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan bahwa betapa damai sejahtera Tuhan sediakan buat setiap kami anak-anak-Mu yang membutuhkan damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan dunia ini, tantangan dunia ini Bapa. Hari-hari ini yang sulit Tuhan, kami percaya damai sejahtera-Mu Kau sediakan buat kami anak-anak-Mu. Perlindungan-Mu buat kami yang berseru kepada nama-Mu. Jalan keluar buat setiap kami yang mengalami jalan buntu. Kekuatan ketika kami harus mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Penghiburan dari Tuhan. Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan kami. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada kami Bapak Ibu Guru, staf yayasan Tuhan, Sekolah Immanuel, juga anak-anak kami yang ada di rumah yang belajar. Tuhan tetap berikan semangat untuk tetap berbuah, menjadi berkat, untuk tetap tumbuh kuat, tidak kehilangan kerajinan, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Sehingga di masa-masa yang sulit ini kami tetap boleh berbuah, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Selagi masih Tuhan berikan kesempatan, bila kehidupan kami Bapak Ibu Guru maupun anak-anak boleh menyenangkan Tuhan dan boleh menjadi berkat. Beri kekuatan kepada kami semua, khususnya anak-anak kami yang belajar di rumah Bapa. Mereka tidak bosan, tetapi mereka mendapatkan damai sejahtera dan hikmat dari Tuhan. Sehingga mereka gemar untuk belajar, rajin belajar, dan juga lebih lagi rajin mendengarkan firman-Mu, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami. Dan kami menutup firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan terus berakar dan bertumbuh kuat di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Ibu guru yang bekerja di sekolah maupun yang di rumah. Dan juga anak-anak sekalian yang belajar di rumah. Berkat damai sejahtera, sukacita dan perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Hikmat, kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian kami. Penyertaan-Mu buat setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.